Kewajibannya selama 10 bulan karena istrinya. Musim COVID ini susah istrinya. Ya, terus harus disiapkan fasilitas penjara. Terus harus ada penjaga pegawainya. Harus dikasih makan nih orang jahat ini selama 10 bulan. Tempat tidur. Coba dibandingkan dengan hukum Allah. Umpamanya ada orang curi di daerah sini, tangkap. Ditanya, kenapa curi? Miskin saya. Dari Pak RT-nya, mana Pak RT? Miskin itu tidak cukup dibiarkan. Terus yang kedua ada nisabnya. Tidak satu mencuri lalu dipotong tangannya, enggak. Kalau ada curi ayam enggak. Karena korupsi itu sebenarnya bukan dipotong tangannya lagi, semuanya dipotong kan, kebanyakan. Karena kayak gitu. Oh, kebanyakan kayak gitu. Itu dipotong lehernya mestinya. Ya kan Pak? Tapi ya sudah. Terus sekarang Pak anggapnya ke pencuri cukup nisabnya. Itu gampang itu. Enggak perlu biaya dalam hukum Islam. Lebih mudah kan? Cukup nanti ini sudah betul mencuri cukup nisab, alasannya sudah kuat berhukum, dan nanti hari Jumat dibawa ke lapangan. Ditontonkan kepada halayak ramai, dipotong tangan. Kejamnya dia sepertinya. Tapi ini satu, yang curi kapok pada mencuri. Yakin. Lalu kita yang lihat mencuri kita. Tak berani kita nanti habis tangan kita. Ini 1 miliar tak mau kita. Satu. Ini Bu, Ibu tak kasih sesudah potong tangannya kan. Udah mau kan Bu ya. Kan tidak ada biaya. Dia sebenarnya. Ini sudah balik ngurus keluarga. Tak perlu penjara, tak perlu kasih siapa-siapa. Murah Bu cara Islam. Coba bandingkan dengan kita. Lain nanti 12 bulan bisa jadi 3 bulan. Nah, gitu. Pasal di rumah jadi gini. Gitu. Itulah kelakuan orang. Maka yang paling baik hukum Islam. Tapi sekali lagi, sekalipun kita anggap Islam itu paling baik, kita dilarang mencela, menyakiti, dan memang iya. Pernah Islam menjajah. Indonesia ini Pak dijajah 5 kali, Pak negara ada yang Islam. Agama Sinto, ya agama Nasrani. Portugal, Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang, Belanda. Semuanya ada orang Islam. Dan memang di dunia tidak ada orang Islam itu menjajah. Mana? Mana? Ada orang Islam karena dilarang oleh Islam. Tidak boleh berlaku zalim kepada siapa saja. Kan menjajah itu zalim. Nah, Agustus nih ya, ada kemerdekaan kita. Kita bersyukur kepada Allah ya. Karena yang buat Indonesia merdeka itu Islam. Seharusnya sulit dan apa itu memikirkan. Ketika merdeka di Indonesia itu 90% Islam. Masuk 90% ini tidur semua. Tidak mungkin lah. Dan apa lagi gitu kan? 10%-nya orang lain. Maka terkadang saya secara pribadi jujur saya tidak merasa ada kebencian. Kok begitu? Kita 90% kok begini gitu ya. Orang itu kita tidak berharap lebih baik. Itu kan Islam paling baik ya. Maka kalau kita sudah menganggap Islam paling baik, paroket ini di mana? Ada nggak di dalam Islam? Ada di dalam Al-Quran. Maka hukum yang paling baik di dalam
di sana hukum Islam. Nah sekarang Allah tetapkan itu. Saya tidak ulang tentang dalil-dalil itu. Yang jelas dalam surah 4 An-Nisa ayat 7, ayat 11, 12, 13, 14, 176. An-Nisa itu ayat-ayatnya. Terus kalau sudah ditetapkan Allah seperti itu, apa kata Allah? Di dalam surah An-Nur ayat 51. Insyaallah tak salah saya itu. An-Nur 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minin wa innama kalau dalam bahasa nahwu inma in zadat ma apabila in ditambah dengan ma maknanya itu ditakin membatasi maka hasr ada termasuk Allah batasi Allah sudah batasi kurung tidak ada lain tidak ada pilihan lain sesungguhnya hanya yang diucapkan oleh orang-orang beriman idza du'u ila Allah wa rasulihi apabila diajak kepada Allah maksud diajak kepada Al-Quran dan Rasulnya yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih liyahkuma bainahum untuk menjadikan hakim di antara mereka hukum di antara mereka an yaqulu sami'na wa ata'na ya kamu sami'na wa ata'na tak usah dicari-cari bu cari-cari dulu di zaman Nabi perempuan memang tak kerja makanya dia dapat sabaroh sekarang perempuan kerja itu kurang ajar itu lawan dia tidak apa-apa harus dilawan ini kenapa mau merusak Islam sekarang pun Gak memang ada orang yang somel itu Bollywood itu masih ada di atas memang yang banyak perempuan laki sedikit inilah salahnya kita mestinya tak usah menerima pegawai perempuan biar laki-laki tidak nganggur ada bapak-bapak yang punya usaha tak usah terima pegawai perempuan kecuali ada tempat-tempat tertentu benci berbuka laki-laki saja diterima. Kenapa di sana Bollywood harus semua tetap perempuan? Perempuan itu satu gajinya bisa lebih murah. Perempuan nggak nakal seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu kalau udah ditunggu tak kerja di somel tuh, karena mau dikerja tunggu. Kalau perempuan kan, tapi Allah saya kasihan ibu lihat sekarang di bangunan banyak perempuan kerja bangun. Ya Allah, maka bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur. Ibu tidak ditakdirkan Allah kerja bangunan, tapi bukan kerja bangunan beliau ya. Sehingga ibu dapat turun subuh, syukuri. Mereka itu ingin juga mungkin seperti ibu ini. Tapi Allah kasih kewajiban lain. Maka harus kita syukuri. Jadi kalau Allah sudah tetapkan, kita sami'na wa ata'na. Kata Allah, seorang anak perempuan dapat separuh dari anak laki-laki. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayyin. Itu tetapan Allah. Maka satu kalau kita ingkari, kita tidak mau. Satu kita telah berdusta. Tadi kan sudah kita sepakati Islam itu paling betul kan? Maka kita tidak mau bohong. Mulutnya bilang Islam paling benar, tapi kelakuannya menentang Islam. Ya kan? Makanya diperintah kita aman tuhillah sumastaqim. Kita beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Yang berarti istiqomah ini, ya kan? Seperti ikut jamaah sholat 1009 fajar ini kita sulit untuk istiqomah, bu. Nggak gampang. Mau pergi sholat itu, jangankan jauh, dekat rumahnya macam-macam. Kadang-kadang ininya lah, kadang-kadang itunya lah, macam-macam setan menghambat kita. Kadang yang punya istri-istrinya lah, yang punya suami-suaminya lah, anaknya lah, mobilnya lah, motornya lah, semua. Itu untuk menghalang-halangi kita setan masuk. Maka kalau tidak kita lawan, saya ini kan merasa senang batuk, tapi pagi mundur dari nanti malam terus. Tapi saya sudah 2 kali sini saya tahu, tidak bertanya-tanya itu saya langsung aja. Ya, memang Pak, apalagi masih pengantin baru, mana sampai kunci lah kunci. Ya, alhamdulillah ya orang tua kita Allah kasih kemudahan dia. Terus apa lagi Pak yang kedua?
Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33, surah 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak patut, tak pantas dia ngaku sebagai orang mukmin, baik itu laki-laki atau perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah sudah tetapkan suatu perkara, kata Allah, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Istri kalau ditinggal mati suaminya dapat 1/8, kalau suaminya punya anak, kalau tidak punya 1/4. Ada yang tidak mau sedikit Ustaz 1/8. Mati sudah ngurus dia 50 tahun. Bu, ngurus suami itu pahalanya luar biasa. maka jangan ibu terpikir cuma dapat warisan. Maksudnya cuma dapat warisan yang bukan hak ibu. Kalau memang 1/8 ya udah diterima saja. Itu tadi tuh, kalau tak terima jadi kalau Allah sudah tetapkan satu perkara, tak usah pilih-pilih lain. Kata Allah, ini tak dapat, bukan dari waris maka. Lalu ini cara-cara supaya menjadi dapat. Tidak usah. Karena itu cara-cara yang menentang dengan Allah itu menjadi haram. Wa maka nanti mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan amran suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Lalu ada pilihan-pilihan lain dari perkara mereka. Jadi ada pilihan-pilihan lain. Kata Allah itu sudah boleh. Contoh ya, kalau milih pemimpin yang kafir itu tak boleh. Ini masih dipikir-pikir. Ini walaupun tidak kafir tapi kan tidak usah. Tak usah kita pakai akal kita, Pak. Kalau sudah jelas kenapa dilarang, tak usah. Bahaya, Pak. Kalau sudah dilarang orang itu jangan kita sekali-sekali untuk mendekati. Bahaya. Saya lihat umat Islam itu kadang-kadang yang mungkin karena jarangnya mendapat silakan agama dan rohani, ya, sehingga terkadang dikedepankan akal. Maka tidak boleh di dalam beragama itu tak usah menempatkan akal kita. Akal kita ini salah, banyak salah. Maka kita kedepankan itu iman. Ini dilarang, pokoknya tidak boleh. Udah gitu. Tidak usah dipikir-pikir lalu babi itu haram, tidak boleh. Saya dulu punya guru, ya guru saya dengan almarhum, dengan Pak Haji Munir almarhum itu. Dia cerita di penjara itu Pak dia kan di zaman Jepang, Belanda di penjara, zaman Jepang di penjara. Udah merdeka itu masih di penjara lagi dia. Di Cipinang, dia satu penjara katanya dengan orang itu keturunan. Dia keturunan itu di penjara dia karena membunuh istrinya. Kenapa dia bunuh istrinya, Bu? Jadi dia kan seorang pelaut, bukan kapal laut gitu ya. Terus dia baru nikah, tugas keluar ke laut. Ya terus udah berapa bulan hilang. Dilihat istrinya itu kayak tak semangat gitu. Pengantin baru kan gimana Pak? Pengantin baru itu semangat itu. Oh dia curiga jangan-jangan istri saya ini punya laki-laki simpanan. Udah dia dari kantor bel, saya ada tugas mendadak, saya berangkat. Padahal bohong, hanya dia ngomong bunda ada sama nak ngipuk kan ini. Nah Bu, nak ngintip-ngintip istrinya apa dibuat. Udah, betul saja Bu, malam dia pulang. Dia masuk rumah dia lihat dari lubang kunci. Apa yang dilakukan istrinya? Dia melakukan hubungan dengan anjingnya, Bu. Itu cerita. Makanya Imam Syafi'i itu pendapat kaul jadidnya itu tidak mengharamkan air liur anjing. Karena itu Pak, kenapa? Hanya untuk Fatman kata Imam Syafi'i, untuk memberatkan orang kira anjing. Kenapa? Untuk memberatkan. Ya seperti itu. Karena manusia bisa bergaul dengan anjing. Babi kan tidak ada manusia dibunuh oleh babi. Ada. Tapi kalau anjing banyak, Pak, coba di pasar. Mahal nih kata makannya. Itu yang haram anjing dipelihara. Mana kata masuk ke rumah kita ada anjing. Tapi kalau ibu tinggal di kebun punya anjing, anjingnya di WC untuk jaga kebun boleh. Tapi itu tak usah sampai minum. Jilat-jilat itu. Maka Fatman kata sapi diberatkan dicuci 7 kali kan kita kapok. Tiap hari nggak 7 kali berat kita tak mau lagi. Karena resikonya begitu. Terus apa Bu?
saya bunuh, kata dia. Anjing itu saya tembak, istri saya juga saya bunuh, segilas pakai mobil istri saya. Saking jengkelnya, Pak. Tapi bagi orang Islam, orang Batak, Indo, Belanda. Terus apa aja cerita? Pak Min dulu saya. Orang Islam itu paling bodoh. Kenapa? Tidak mau makan babi. Saya di permukaan bumi ini daging itu sudah semua saya makan. Paling enak adalah daging babi. Apalagi tumornya sini, tumornya itu paling enak. Gimana kita? Tidak usah maaf ya. Mau enak itu dilarang. Tidak boleh. Jangan kita cari alasan untuk menghalalkan yang diharamkan. Nabi pernah ditegur surat Tahrim itu kan Pak. Rasulullah SAW kan minum madu di salah satu istrinya dikasih madu. Ternyata Aisyah cemburu. Aisyah yang suka cemburu itu, Aisyah cemburu. Bisikin istri yang lain nanti kalau Rasulullah pulang ketemu kamu bilang mulutnya bau. Itu kerjaan perempuan itu. Maka ini maksudnya Bapak, kita juga harus paham. Artinya kalau Aisyah saja cemburu, apalagi istri kita Pak. Kenapa istri kita saja cemburu? Kalau kita memang iya nakal gitu. Nabi nakal enggak? Enggak mungkin. Maka perempuan itu seperti itu Pak. Jangan marah nanti kalau istri kita gitu. Selain Aisyah. Pada suatu malam Aisyah itu giliran tidur dengan Rasulullah SAW. Nangis Bukhari. Terus malam-malam Rasulullah itu bangun, jinjit-jinjit, coba pelan-pelan. Kan rumah Bu, yang jadi makamnya Rasul itu kan rumahnya Nabi dengan Aisyah. Yang sini, yang deret-deret sebelah sini itu, yang emas itu Bu, maka itu raudhah itu. Kan rumah istri yang lain. Kan bagi di anaknya gitu kan. Itu bangun Coba kebagi. Dikira Aisyah ini pergi ke istrinya yang lain. Bayangkan. Padahal ketika ditanya Rasul Aisyah, akhlak Nabi itu apa? Al-Quran. Tapi bisa seperti itu. Kalau istri kita begitu kan heran Pak. Maka diingat intinya, dilihatnya Nabi berdoa nih Pak. Dibagi Nabi dalam maju diperintah Jibril untuk berdoa nih Pak. Dibagi. Maka berdoa di kuburan itu boleh. Nabi pernah lakukan. Yang nggak boleh itu minta di kuburan. Apalagi minta togel. Itu udah parah. Orang udah mati diminta. Orang hidup dia tak bisa, mati kan. Nah itu, kalau kita berdoa diajarkan Nabi ya. Kita berdoa di kuburan. Terus cepat Aisyah pulang pura-pura tidur. Rasulullah sampaikan. Tadi kau kemana? Kau kasih tahu? Allah kasih tahu atau dia cerita. Nah, maka di sini Bapak di pelajaran saya. Jadi kalau istri kita cemburu, kau sudah main gampang begitu. Aisyah saja yang dan Bapak coba kita tulis. Yang dicurigai itu Rasulullah. Yang memang tidak mungkin berbuat kecurangan. Oh Aisyah sendiri tanya akhlak Nabi itu Al-Quran. Lalu yang mencurigai itu istrinya Rasulullah, muridnya Rasul, sahabiah, orang yang dijamin masuk surga. Terus dari segi nasab anaknya Abu Bakar Siddiq tidak mungkin semuanya Pak. Tapi inilah realitanya. Perempuan itu begitu. Banyak kasusnya Islam. Pernah pada suatu hari ada tamu, istri-istri yang lain itu ngasih jamuan dan mesti dia sesuatu menerima tamu sendiri. Datang Aisyah diambil dilempar. Bayangkan presiden dipaduin oleh istrinya di depan para sahabat. Terus kata Rasulullah nggak marah. Itu ibumu lagi cemburu. Jadi cemburu itu memang seperti itulah Aisyah ya. Terus tapi lama-lama digantinya lagi. Karena Nabi tidak marah kalau kita, Pak, istri kita gitu tidak tahu gitu. Nah, apa yang terbang? Nah, itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, apa kembali tadi itu kalau sudah satu perkara ditetapkan oleh agama, tidak usah kita pilih-pilih cari alasan untuk bisa menghalalkan. Karena Rasulullah sendiri ketika cerita madu itu betul saja ketemu muslim lain, mulut Rasulullah kok bau? Rasulullah kan jadi marah. Minum madu kok jadi bau gimana? Terus
maka Rasulullah mau mengharamkan madu. Maka turunlah surat At-Tahrim itu, jangan menghalalkan yang diharamkan, yang dihalalkan Allah karena ingin mencari keridhaan istri-istri. Maka kita jangan kalau jadi pejabat menghalalkan sesuatu karena untuk dapat keridhaan pimpinan kita, haram Pak. Dosanya banyak itu tuh. Berlaku dia Pak. Betul. Dah jelas tidak boleh karena pengen menyenangkan pimpinan kita. Sekarang saya lihat banyak. Ya, tapi singa badai itu saya terus terang. Itu kalau belum tobat mati, astagfirullah. Ya Pak, Saya sudah terangkan, saya ngomong tidak salah kan. Sudah jelas itu kan. Ya Allah jadi begitu ya Allah. Mudah-mudahan kita biar bagaimana jadi pejabat. Biar kalau harus umur hidup sebentar Pak. Tidak lama. Apalagi umur kita di bawah tinggal waktu. Sementara kalau mati apa yang mau? Artinya tidak bisa. Ketika kita mati adalah kebaikan yang kita lakukan. Ketaatan kita kepada Allah ketika hidup. Kan orang mati itu nanti bagi tiga Pak dikubur. Kalau orang ketika di dunia dia melakukan perkara-perkara baik, di atas dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan menikmati kenikmatan kubur. Terus tapi orang yang dulu dia tidak tahu, bingung ya, tidak belajar, bingung ya. Tapi ada orang yang durhaka disiksa, ya maka kita jangan termasuk orang yang durhaka. Yang baru silakanlah Bapak Ibu bekerja, tapi jangan pekerjaan itu memasukkan kita ke neraka. Saya ingat Pak ya, dulu saya punya guru, dia punya guru. Gurunya ini dulu di penjara gara-gara tidak mengakui asas tunggal. Lalu oleh muridnya, ya udah Ustaz, akui saja daripada masuk penjara. Tapi apa kata ini bagi saya sangat penting, karena tidak ada asas tunggal. Yang asas yang paling tinggi itu adalah Al-Quran. Tidak ada di atas Al-Quran itu. Maka saya khawatir ketika saya mengucapkan bahwa ada yang lebih tinggi dari Al-Quran, saya mati. Gimana? Ya udah saya masuk penjara. Pilih masuk penjara. Karena masalah yang sangat riskan. Kita sudah beramal sekian tahun, mati dalam keadaan keluar itu. Makanya seperti itu. Maka beragama, maka kita ada doa yang diajarkan Nabi. Ya bukan dibuat dulu. Hati mahal yang memutar balikkan hati. Sakit kolbi di anadi kawana toh. Tetapkanlah hati saya ya Allah terhadap agamamu dan taat kepada. Maka ini selalu boleh didoa ini. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa, kita hanya butuh pertolongan Allah. Untuk bisa mendapat pertolongan Allah, tentu kita harus lakukan ketaatan kepada Allah. Karena itu tidak susah dipahami. Kalau kita, kepada saya atau kita, supaya kita mendapat pertolongan dari teman kita, itu kita harus baik dengan teman kita. Kita ikuti apa yang dimau oleh teman kita. Itu biasa dia akan menjadi baik. Baik, terus ada lagi di dalam surah Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, maka demi Tuhan, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Pada dasarnya mereka itu tidak beriman sampai menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim di atas perkara yang diperselisihkan. Tsumma la yajidu bi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kami berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati lapangnya. Tidak sudah ditentukan Allah. Istri kalau ditinggal mati suaminya punya anak seperlapan dari harta suami ya. Saya hari ini ada janjian orang suami di Jakarta sana mau masalah waris. Masalah waris ada dana santas, tapi dia sudah di sekolah di sana. Jadi cerita mau masalah waris. Memang masalah waris ini tidak sedikit di antara umat Islam itu. Dari segi sholat yang mungkin sudah baik, puasanya sudah baik, tapi giliran ini ada kesulitan. Kenapa kesulitannya? Karena bersangkut paut dengan masalah harta. Maka saya kembalikan lagi
Bapak dan Ibu Foto sekalian, dari mana file biasa. mari kita sudah belajar ikut sejadah Fatihah ini sudah bertahun-tahun, dan bahkan tidak sedikit yang sudah gugur dalam perjalanan sejadah Fatihah. Kita berdoa untuk yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah membalas apa yang sudah dilakukan itu dengan balasan. Cuma itu formatnya juga Dan jadi kita juga berharap kalau format Allah bapak tetap tadi itu istiqomah, jadi terutama istiqomah di dalam sebenarnya beragama. Apalagi malah kita lebih bagus sudah ya. di ujung-ujung Cuma kehidupan. nama Kita memohon kepada yang Allah konfi karena bisa ujung itu sangat menentukan. berarti kan Kalau tak ujung bagus kita rusak, ya format maka awal. sudah kita lalui akan dosa. Maka untuk bisa ini tentu kita perlu usaha. Tidak usah tapi ini baik, baru kita santai saja. Terus ya kita lakukan apa-apa yang kita sudah lakukan ini. Terus yang kedua, Pak Adi Muhammad ngajak saya ke saya pengen sebenarnya ini, walaupun saya takut saya seperti itu. Saya dulu naik sepeda itu tadi kencing. Saya kan orang kuno kok, saya orang Singapura, kuno tak pernah di air. Di bawahnya sepeda orang terbang. Saya olah-olah kuku pertama itu saya kawat saya sih, kalau baliknya saya ini mau naik, saya naik sepeda, takut saya. Itu satu. Yang kedua, saya itu ada kegiatan. Hari ini saya ada kegiatan pengajian haji. Itu peninggalan almarhum ibu saya dulu. Saya teruskan. Terus malam itu juga ada pengajian di Ampera, di Rutin. Jadi kalau saya tinggal, kasihan. Jadi saya terpaksa. Jadi saya mohon maaf, saya pengen loh. Kesana itu nanti masih makan ikan segar. Sekarang di sini ikan mungkin 2,5 tahun yang dijual di pasar. Ikan tongkol saya kemarin pergi harganya 40.000, tapi itu kalau dilemparkan anjing pun lari. Jadi batu itu. Kalau pergi ke dapur pernah. Jadi mungkin itu ada yang Bapak Ibu mau sampaikan. Ya, nggak mesti nanya, bisa menambahkan, bisa membetulkan, ya bisa. Silakan Bapak. Ya. Jangan Pak, saya sebut-sebut prosesnya bukan. Nah, orang-orang kita kan hanya melanjutkan dan nambah-nambah. Kalau tadi ya cukup ya, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kita pelajari. Tentu kita berharap apa yang kita sampaikan atau kita pelajari pada hari ini, pertama, kita berharap akan menjadi amal soleh kita bersama, dan nanti kita akan bisa menikmatinya bersama. Mari kita tutup kurang lebihnya dengan mohon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Maliki. Untuk saya sebelumnya mungkin Pak Kemudian atau Pak Ejo menyampaikan sesuatu. Sambutan masjid kita sapa yang bersama Assalamualaikum Pak Mulhasan Ayo. Assalamualaikum Pak Polis di Bandung. Assalamualaikum Pak Hasan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Aimon Ninja di Melawi. Assalamualaikum Aimon Ninja di Melawi. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya sambutan pengunjung sekaligus penyerahan. Baik, Pak Berat. Mari, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kami hormati dan muliakan karena kami Bapak Adi Mudir beserta seluruh pengurus Sajana Banjar yang kami hormati dan muliakan, dan kita Bapak Haji Islam Halidi yang dihormati Bapak Ahmad Sudin, Ketua Sajana Banjar, Jurnalis Ketua Imam Mudir Sajana Banjar, yang kami hormati Bapak, Ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami mewakili karena kami Bapak Haji Burhansyah Haji Nulis Mohan menyampaikan sambutan dari pengurus Masjid Harunia. Alhamdulillah sekalian, kami sangat bangga hati, berbahagia menyambut kalian sekalian di tempat kami Masjid Jami Harunia ini. Yang alhamdulillah pembangunannya baru sampai kepada lantai 2. Insyaallah mudah-mudahan dalam tahun ini bisa kita selesaikan pembangunan Masjid Jami Harunia. Dan juga sekaligus akan kita buat ruang kelas di bawahnya, karena kita di sini punya lembaga taman kanak-kanak, kemudian madrasah awaliyah diniyah, juga ada SDIT Harunia, ada SMP Harunia, dan SMA Harunia. Insyaallah mudah-mudahan dalam tahun depan kami juga merencanakan pembangunan perguruan tinggi di Harunia ini. Karena ada support juga dari beberapa teman-teman yang sudah S3, S2 siap untuk menjadi dosen di Harunia ini. Ini juga merupakan cita-cita dari orang tua kami, Ustaz Yunus Mohan, yang juga merencanakan untuk pendidikan perguruan tinggi. Pokoknya kita bangun kebetulan dari SD, dan TK, dan SMA, dan insyaallah perguruan tinggi katanya. Kemudian sempat ngomong pagi hari tadi sholat subuh itu katanya Ustaz mau berjual, nanti kita beli ya. Kita beli ya, bagaimana dengan Pak? Ini ada Allah beli. Udah punya duit itu kan kita dengan Allah. Alhamdulillah ada wakatan Pak. Semua juga Ustaz, saya menumpang 100 juta seharga Ustaz. Beliau Ustaz sekarang sudah mau di Jembatan Kampus. Nah kemudian mudah-mudahan bisa tercapai Bapak sekalian. Kemudian yayasan kita ini sudah buka nama, namanya Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia. Kita mengabadikan nama beliau, Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia. Dan insyaallah kita juga membuat cabang sekolah di Sungai Melayu di Kota Utara mau menuju ke itu beliau menyiapkan tanah, mewakafkan tanah dari beliau sebanyak 4 hektar. Itu cita-cita beliau. Jadi salah satunya kita bangun
kita tidak bangun ini di Bidang Melayu. Kebetulan di sini tanahnya mulai sempit, apalagi ada bangun jembatan di sebelah ini. Jadi ini kami Insya Allah kami selaku anak-anak beliau yang untuk meneruskan kegiatan pembangunan pesantren Al-Huda ini. Bapak sekalian, nama pengurus masjid, pengurus yayasan, kebetulan Pak ketua yayasan itu ada Pak Hasan Rasul. Karena beliau ini sudah pensiun sejak 1 Agustus sampai pensiun, sudah melewati masa-masa kegiatan di LSM. Jadi sekarang dia fokus di dunia, dan berapa lagi ada jabatan baru yang penting. Kemudian kalau siapa tidak jabatan baru di Kalimantan Barat dan tidak boleh nanti calegnya kemungkinan beliau siap untuk lebih perang lagi di tempat yang besar. Jadi itu Pak sekalian, dan kami insyaAllah siap meneruskan perjuangan kami. Demikian kami sampaikan. Kemudian Bapak sekalian, insyaAllah di hari juga ada terbentuk taklim Al-Quran setiap hari Sabtu pagi. Sekaligus kami ada YouTube, nanti bisa dilihat. Setiap pagi itu ada selawatan anak ibu dan kalian juga ceramah Al-Quran. Ini insyaallah akan pelatihan Pak, sedikit bentar. Kita waktu bentar aja. Ada pelatihan beberapa orang yang belum dilantik. Baru sudah selesai, ada beberapa orang yang belum dilantik. 6 orang. Maka kami minta waktu sekitar ya. Kita berlatih yang belum dilantik supaya semangat kerjanya banget. Kali ini kita sampaikan, mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang terbaik. Demikian kita sampaikan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya acara pelantikan. Saya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kami ini ada melaksanakan pelantikan pengurus taklim Al-Quran Al-Huda, yang sudah berjalan 2 tahun, tapi belum ada pengurusnya. Namun masih ada sisa yang belum dilantik, maka ada komitmen pelantikan ini harus tetap dilaksanakan. Bagi yang belum saja, ada beberapa 6 orang saja. Oleh karenanya kami mohon nama-nama yang disebutkan untuk tampil di depan. Pertama, Ibu Niti Katilawati SPD. Kemudian yang kedua, Ibu Edi Trisnawati. Kemudian Ibu Sutila. Bu Sutila, kemudian Elva Asriyatul Jannah. Kemudian Firina Asri. Kemudian yang terakhir Ibu Fitriyanti. Fitriyanti. Sekali lagi nama-nama disebutkan. Bu Atik S. Ada 6 orang sekali lagi. Bu Neti Katilawati SPD, Ibu Eli Krisnawati, Jamila SKM, Ajatul Alifah, kemudian Sutila, Elva Ajatul Jannah, Firtina Asri, kemudian Hati S dan Ibu Fitriyanti. Yanti. Ya, silakan Mas.
bapak-bapak dari Sada Padarni, jamaah Sada Padarni, alhamdulillah mohon menyaksikan sejenak. Beliau juga bentar lagi akan berangkat, jadi pada ibu-ibu yang saya sebutkan namanya untuk di depan, ibu-ibu yang di bagian luar, Pak yang sudah ada di luar, dipersilakan untuk sarapan pagi. Silakan. Tolong kamera. Baiknya Pak ya. Ini saya Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara, mengesahkan saudara-saudari ibu-ibu sebagai pengurus, saya mau tanya dulu, apakah ibu-ibu bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Majelis Ta'lim Quran Harunia? Ya, saya lagi ini kurang tegas. Semangat ya. Sebelum saya lantik, ibu-ibu, apakah bersedia untuk menjadi pengurus dari Majelis Ta'lim Al-Quran Harunia? Oke, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban, bil Islam dinan, bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku reda Allah menjadi Tuhanku, agama Islam menjadi agamaku, Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjadi nabiku. Biarkan ya di tripod dulu. Ya. Saya berjanji akan melaksanakan tugas-tugas saya sebagai pengurus Majelis Ta'lim Al-Quran Harunia dan menjalankan tugas-tugas saya sesuai dengan tupoksi saya untuk mendakwahkan Al-Quran demi tersiarnya agama Islam. Allah menjadi saksi atas komitmen saya ini. Baik, terima kasih karena Anda telah menjalankan komitmen atau mengucapkan komitmen ini. Maka dengan demikian, saudara-saudara, saya lantik untuk menjadi pengurus dari Majelis Ta'lim Al-Quran Harunia. Ingatlah bahwa berumur rakyat maupun rakyat masuk ke dalam rakyat. Setiap kamu adalah pemimpin, dan pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Maka laksanakanlah tugas sesuai dengan tupoksi Anda. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ucapkan selamat dulu dari Kamudir, Pak Harik. Tadi ada ketua Sadar Fajar, mohon mengucapkan selamat bila orang Dodi waktu merugi disaksikan oleh ketua Sadar Fajar mewakili sekolah. Makasih Pak Munir, Pak Harik, menjadi ketua Sadar Fajar. Makasih. Demikian Pak, saya kembali lagi pada ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih Bunda, semoga tapi kembali besar sejalan dengan berbagai yayasan. Kemudian, baik akhiri sebelumnya kami sampaikan informasi bahwa di malam ini yang telah diserahkan dititipkan untuk Bapak sendiri sebesar Rp1.160.000 dan besok kita pindah ke Masjid Al-Falah Jalan Tani. Ini masuk dari lagi lalu lurus dan masuk belok kanan Jalan Karya. Itu nanti ke kiri ke kompleks Saiful Hidayatullah. Akan susah pertama kali sana. Insyaallah sampai mencari kemudian yang ada di sana. Terima kasih atas infak yang telah diberikan dari jamaah Sadar Fajar pada pembangunan kegiatan. Mewakili ketua masjid dan kegiatan saya doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajazakumullahu bima ataitum wa barakallahu bima ataitum wa ja'alallahu lakum maghfura. Ya Allah, ganjarilah infak sedekah dari jamaah ini
masa depan ini dengan surga dan ridha-Mu. Berkahilah ya Allah harta yang masih tertinggal di rumahnya. Berkahilah ya Allah harta yang telah diberikan ini, dan berkahilah ya Allah tambahkan sebanyak-banyaknya harta yang sedang diusahakan. Ya Allah, jadikanlah infak zakat sedekah ini sebagai pencuci dari segala macam kekotorannya. Jadikanlah infak zakat sedekah ini menjadi pendinding dari azab dunia, azab kubur, dan azab neraka jahanam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih infak sedekahnya. Amin ya Allah. Ya baik kepada kita semua. Baik, tentunya besok di Masjid Al-Araf ya, jadi lokasinya adalah dari jalan Tani Orang Dua, Jalan Tani, Jalan Tani, sebelah kanan Taman Karya, sebelah kiri Komplek Saidot hingga Perfect. Terima kasih. Dan sebagai akhiri dengan kami Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu yang mengikuti acara yang virtual. Mungkin ada hal-hal yang bersampaikan. Pak Bolatan di Kucing, Pak Emoni di Bandung, Pak Alam Jakarta, Pak Emoni di Betawi. Ada kabar Pak Bolatan sehat walafiat. Mikrofonnya di mute Pak.